Nah, yuk 2 menit lagi. Yuk dibuka dulu. Pakai jilbabnya dulu boleh. FDH tuh siapa ya? Jason, yuk. Winona, Naila, Aprilia, Ratu. Siapa lagi? Sophie, Sonia. Yuk dibuka dulu kameranya. Sudah? Aprilia tuh lagi masuk ya, connecting audio ya. Oke, sudah. Yang belum, kakak tunggu ya. Sonia, yuk. Arsi. Yuk. Ah, tuh siapa? Dek, kamu kalau ini Zoom meeting jangan sambil tiduran, nanti ketiduran kamu. Dengar suaraku ketiduran nanti. Berdiri aja. Nah, yuk. Semangat gitu loh. Cuci muka dulu deh, boleh deh kalau ngantuk. Siang-siang suruh mikir ya, males ya. Ayo buka kameranya dulu yuk. Siapa? Yang baru bergabung. Hartman. Hartman atau Hartman. Nah, yuk. 1 menit lagi ya, yang belum buka kamera yuk. Naila, Aprilia, Arsi, FDH. Hartman tadi udah buka, tiba-tiba ditutup lagi. Kenapa? Kak izin off cam, baru lagi di jalan. Oh, hati-hati loh ya. Di jalan masa masuk Zoom, hati-hati ya. Baru pulang dari kampus. Jadi ini sebenarnya kalian nih anak-anak SMA atau anak-anak kuliah yang mau pindah sih? Baru pulang dari kampus dong, ya ampun. Aku semi gap year, Kak. Oh iya, oke deh. Yuk. Udah ya, udah 11, 1:43 ya. Yuk, Kak Amel bisa dibantu buat ini ya. Buat foto ya. Bukunya dikeluarkan dulu semuanya. Yuk, Kakak hitung ya. Senyum yang terbaik. Ya. 1, 2, 3. Mukanya jangan ditutup dong. Biar jadi brand ambassador kamu soal nanti ya. Ya. 1, 2, 3. Mm-mm. Satu lagi ya Kak Amel ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Jangan ditutup kameranya, boleh? Oke, kita tetap belajar seperti ini ya. Ya, kita mulai. Teman-teman, jadi kakak ingatkan lagi ya. Oh sudah oke. Nanti ketika ada pertanyaan gitu langsung disampaikan aja gak apa-apa. Atau juga kalau misalkan kakak salah ngitung atau misalkan salah input angka gitu diingatkan ya. Terus kalau misal ada ada kakak nanya, udah jelas belum? Jangan diem aja ya, bingung nanti kalau udah sampai jauh. Kak, yang ini gimana? Nanti balik lagi, malah lama waktunya ya. Oke, kita waktunya terbatas ya sampai jam 3 aja. Tolong dimanfaatkan dengan baik. Oke, kita mulai dulu. Tadi kakak ada janji satu soal dari matematika dasar yang masih bingung untuk menjelaskan karena mungkin sangat ribet ya kalau kakak jelaskan dengan pembuktian. Kakak jelaskan saja secara sederhana. Ini singkat saja untuk yang ini ya. Jadi untuk soal matematika dasar tolong dilihat. Kita balik dulu ke sini. Nanti kita baru ke matematika IPA ya. Ini satu soal aja untuk yang tadi. Kakak udah janji soalnya ya. Jika garis singgung kurva fx sama dengan px minus q per x min 1 kali x min 2 di titik 3,1 sejajar sumbu x, maka p plus x sama dengan apa gitu ya. Nah, di sini kita diberikan sebuah persamaan fungsi. Itu eh, yang bersinggungan dengan titik 3,1 sejajar sumbu x. Nah, kenapa akhirnya gradiennya sama dengan 0? Karena dia ada kata sejajar sumbu x. Sejajar sumbu X itu artinya dia garis lurus yang seperti ini nih. Misalnya ini X, ini Y. Nah, sejajar. Artinya apa? Dia kemiringannya 0. Gradient itu kan kemiringan ya. Berarti M-nya sama dengan 0. Sebenarnya tadi kakak bingungnya, kakak pengen banget untuk buktiin M sama dengan 0 ini.
Tapi karena setelah dipikir-pikir kayaknya nggak sempat, jadi cukup kakak kasih pemahaman aja bahwa kalau sejajar sumbu X berarti kemiringannya 0. Begitu ya, M-nya sama dengan 0. Nah, kemudian di sini tadi siapa yang bantu kakak? Kak kalau dari singgung itu pakai turunan ya iya. Jadi kalau misal sorry kalau cari gradient tuh pakai turunan ya iya. Jadi kalau seperti ini kita bisa menggunakan turunan. Jadi turunannya sama dengan 0 gitu ya. Nah di sini kita diberikan fungsi yang cukup complicated gitu. Px min Q dibagi X min 1 kali X min 2. Nah, ini kita bisa tuliskan fx sama dengan U per V. Teman-teman kakak yakin di SMA udah pernah belajar tentang turunan kalau pecahan seperti ini ya. U aksen V, berarti F aksennya sama dengan U aksen V dikurangi U V aksen dibagi V kuadrat. Nah, ini U-nya itu yang bagian atasnya. Berarti ke dalam kasus ini U-nya adalah PX min Q. V-nya adalah yang bawah ini semuanya X min 1 kali X min 2. Seperti itu bisa kita tuliskan sama dengan X kuadrat min 3X plus 2. Begitu ya. Jadi urutannya dilihat dulu sejajar sumbu X, M-nya sama dengan 0. Oke. Kemudian yang kedua, ini kita menggunakan turunan. Berarti garis singgung persamaan garis singgung menggunakan turunan. F aksennya kalau merupakan pecahan biasa, rumusnya seperti ini. Kita pilih U-nya, kita pilih V-nya. Begitu. Nah, kemudian langkah selanjutnya, F aksen X sama dengan 0. Ini persamaan garis singgung seperti ini. Nah, turunannya adalah sesuai yang diberikan rumus di sini, U aksen V min UV aksen. Ini adalah U aksen, sorry, ini adalah V ya. X kuadrat min 3X plus 2 ini adalah V, gitu. Terus P-nya ini itu adalah U aksen. Jadi U aksen V atau V U aksen itu sama aja. Terus dikurangi PX min Q ini adalah U, 2X min 3 ini adalah V aksen. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Halo, halo. Ada Nggak ada, pertanyaan? Kak. Nggak Nggak ada ada. ya. Oke, kita lanjut ya. Dibagi ini berarti V kuadrat. Nah, ini untuk mencari V aksennya. Kemudian dihitung sedemikian rupa, begitu. Kemudian eh, karena kita diketahui bahwa menyinggung titik garis singgung di titik 3,1 berarti X-nya kan 3 ya. Maka kita substitusikan X sama dengan 3 ke turunan pertama yang sudah kita cari tadi. Nah, berarti 0 sama dengan semua yang bernilai X di sini, ini, itu kita ganti dengan angka 3. Begitu, nanti ketemunya 9 min 9 plus 2 kali P dikurangi 3P min Q dikalikan 6 min 3 per 9 dikurangi 9 plus 2 dikuadratkan. Begitu, nanti disederhanakan akan ketemu yang bawah ini. 0 sama dengan 2P min 9P plus 3Q dibagi 4. Nanti kita cari ketemunya Q sama dengan 7 per 3P. Nah, biasanya akan stop di sini nih. Akan stop di sini. Kenapa? Karena kita mencari dua variabel yang sama-sama nggak diketahui. Nah, baru kita menggunakan bala bantuan yang diketahui bahwa dia menyinggung titik 3,1. Berarti artinya apa? F3 itu sama dengan 1. Begitu? Nah, berarti dari sini gitu, F3 sama dengan 1. Berarti kita masukkan nih yang kita punya. Berarti apa? 3P min Q dibagi 2 ini ya sama dengan 1. Jadi kita masukkan fungsi F ini dengan X-nya kita ganti 3. Nanti jadi yang di sini nih. Begitu? Nah, nanti ketemu P-nya sama dengan 3. Kalau P-nya 3 nanti dimasukkan ke sini berarti Q sama dengan 7 per 3 kali 3. Berarti Q-nya sama dengan 7. Nah, P-nya 3, Q-nya 7. 3 tambah 7 sama dengan 10. Berarti jawabannya yang alfa. Oke, sampai sini dulu. Bingung nggak? Perlu diulangi nggak? Atau ada yang masih nggak ngerti? Coba mana suaranya? Halo, halo.
Ada yang masih bingung? Halo? Kok nggak ada suaranya? Kalian tidur ya? Kak, 3P min Q dari mana? 3Q, apa tadi dek? 3P min Q. Saya mana itu? Saya mana? Ini ya? Yang di sini ya? Bilang iya atau bilang enggak? Iya, oke. 3P min Q ini, saya ini terlalu menggumpal. Gini aja ya. Saya kasih warna yang sangat berbeda. Oke, jadi kan setelah kita melakukan turunan, setelah kita mensubstitusikan nilai X, begitu ya, nanti kan kita ketemu Q-nya sama dengan 7/3P. Nah, kita biasanya mandek di sini nih. Kita nggak bisa nyari P-nya berapa, nyari Q-nya berapa. Nah, kita punya di soal itu punya informasi bahwa garis singgung ini tuh, garis singgung dari kurva ini itu ada di titik 3,1. Berarti artinya apa? Ketika X-nya dimasukkan 3, nanti value-nya atau nilainya tuh sama dengan 1. Ya. Nah, dari sini berarti kan F3 sama dengan 1 nih. Berarti F3 sama dengan ini. Fungsi ini kita tulis ulang tapi X-nya kita ganti 3. Berarti apa? 3P dikurangi Q dibagi berapa? 3-1 kali 3-2. Nah, nanti ketemunya atau sederhananya yang sebelah kanan ini. Begitu? Oke, Sofia, ada pertanyaan dulu. Halo, halo. Paham? Oke, yang lain gimana? Ada yang perlu diulangi nggak? Ini kalau nggak memperhatikan dari awal bingung nih. Tulisannya sangat menggumpal dan materinya sangat banyak ini di sini. Yuk, ada pertanyaan lagi? Atau sudah cukup? sudah Kak. Sudah, oke. Ah, ini siapa nih? Pakai tutup. Oke ya. Kita matematika dasarnya kita udah selesai dulu ya. Kita lanjut ke matematika IPA. Oke. Gak usah khawatir nanti ini kakak kirim ke Kak Amel nanti dikirim ke teman-teman semua gitu ya. Oke. Untuk matematika IPA kita mulai dari nomor 1. Kira-kira nomor 1 gimana caranya? Adakah yang punya ide? Kok diem semua? Duh, di mana kalian? Ayo, ada yang punya ide nomor 1? Pakai apa? Ayo, ayo. Di chat deh, kalau bingung deh. Kira-kira nomor 1 pakai apa? Ini nggak bisa pakai min B per A ya? Min B per A? Bisa. Oh bisa. Bisa kalau kalau pertanyaannya begitu. Oke ya, kita cari ya. Nomor 3, ini apa? Nomor 3. Nomor 4. Diketahui X1 dan X2 merupakan akar-akar 4X kuadrat dikurangi 7X plus P sama dengan 0. Dengan apa dek? X1 dikurangi X2. Begini ya. Nah, jika 2 log sepertiga X1 sama dengan min 2 dikurangi 2 log X2, maka 4X plus X2, 4X1 ditambah X2 berapa? Tadi yang jawab boleh pakai min B per A siapa? Nggak bisa ya. Kalau pertanyaannya adalah X1 ditambah X2 berapa? Ini bisa pakai min B per 2. Nah, kan kita yang ditanyakan pertanyaannya adalah 4X1 plus X2. Sebenarnya kalau misalkan mau ngeyel bisa. Berarti kita tetap harus mencari 3X1. Berarti kan gini ya, 3X1 ditambah X1 plus X2 sama dengan min B per A. Min B per A ya, gini. Gitu. Nah, yang ini, bentar. Yang ini, yang X1 plus X2 ini bener nih, min B per A. Tapi kita masih punya sisa yang belum kita cari, yaitu 3X1. Berarti
Ini yang harus kita cari PR-nya. Nah, itu akan lebih panjang lagi kalau kita pakai yang ini. Begitu. Berarti koordinasi ini ada berapa titik ini? 1, 2, 3, Siapa 4. itu? Ini siapa ini? Oh tuh. Ayo, Tul, kenapa itu kamu buka apa? Oke ya. Oke, gitu ya. Paham ya? Nah, terus sekarang kita pakai apa? Oke, kita bisa memanfaatkan itu juga, tapi nanti dulu, gitu ya. Kita cek dulu yang urut aja ngerjainnya. Oke ya. Jadi kita kalau punya persamaan kuadrat, teman-teman yang lain mungkin bingung, Kak, kenapa sih min B per A dari mana? Oke, jadi bisa dibuat catatan kalau misal kita punya apa tuh namanya? Punya persamaan kuadrat, misal 4x kuadrat min 7x plus P sama dengan 0, atau enggak gini aja biar yang aman. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 gini ya. Nah, kalau dia persamaan kuadrat, berarti dia kan punya dua akar. Akar-akarnya adalah X1 dan X2. Gini ya, pasti punya dua. Kenapa? Karena dia kuadrat. Kalau dia linear cuma punya satu. Oke? Nah, dari sini akar-akar ini bisa kita cari dengan cara yang lebih sederhana. Yaitu X1 kita tambah dengan X2 ini min B per A. Terus X1 dikali X2 ini sama dengan C per A. Oke ya, gini ya. Nah, sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Halo, halo. Nggak ada. Nggak ada. Nah, gitu loh. Ini ya, dua ini ya. Nah, oke. Ini adalah rumus umumnya, begitu. Nah, kalau misal kita cek, kita perhatikan di soalnya. 4x kuadrat min 7x plus P sama dengan 0. Kalau misal kita mau cari x1 ditambah x2-nya, berarti kan min B per A-nya berarti apa? Min 7 per 4. Berarti kan 7 per 4. Ini ya. Nah, kalau mau mencari X1 kali X2-nya bisa pakai C per A, berarti P per 4. Begini? Jelas? Ada pertanyaan dulu? Jelas, Kak. Jelas, oke ya. Nah, udah kita dapat ini. Nah, sekarang kita kan nggak tahu ya X1-nya berapa, X2-nya berapa. Kalau kita cuma pakai yang pertama ini akan sangat susah nih. Karena kita cuma punya satu persamaan. Kalau kita pakai yang kedua, kita campurin lagi, juga susah lagi. Kenapa? Karena ada tambah variabel P gitu. Oleh karena itu, kita butuh bantuan informasi yang lain yang dipunyai, yaitu yang logaritma yang bawahnya itu. Saya tambah dulu ya. Nah, logaritma yang bawahnya itu 2 log berapa itu? 2 log sepertiga X1 ini sama dengan, gede banget tulisanku ya, min 2 dikurangi 2 log X2. Begini ya itu informasi selanjutnya. Nah, dari sini kita bisa menentukan nilai P-nya berapa. Begitu. Nah, oke ya. Dari sini kita bisa memodifikasi si logaritma ini. Masih ingat modifikasinya, sifat-sifatnya? 2 log sepertiga X1 ini. Nah, yang sama-sama punya basis yang sama, kita jadikan satu ruas. Basisnya yang mana, Kak? Basisnya yang atas ini nih. Namanya basis. Oke, kemudian ini kita pindah ke kiri, ditambah 2 log X2 sama dengan min 2. Ini. Nah, kita kerjakan dulu menurut sifat logaritma ketika dia punya basis yang sama dan operasinya adalah penjumlahan, maka yang di bagian sininya itu bisa kita kalikan. Berarti 2 log sepertiga X1 dikalikan dengan X2 sama dengan negatif 2. Begitu? Oke, ada pertanyaan? Jelas, Kak. Jelas, oke ya. Nah, kemudian di sini ini kan log nih, kanan ini juga log, ya. Nah, kita harus mencari logaritma berapa yang nanti hasil logaritma yang basisnya 2, tapi nanti hasilnya adalah negatif 2. Berarti kita bisa ambil
2 log 1/3 X1 kali X2 sama dengan 2 log 2 pangkat min 2. Sampai sini dulu, bingung nggak? Jelas. Jelas, Enggak, oke. Kak. Oke. Jelas. Bingung? Bingungnya yang mana? Halo, halo, siapa yang tadi ngomong bingung? Ratu ya? Kenapa bingungnya, Dek? Bagian yang mana yang bingung? Jelas, Kak. Jelas. Oh, jelas. Oke, gini ya. Jadi, ini basisnya sama-sama 2 log. Berarti kita bisa memperhatikan yang bagian setelahnya aja. Nah, berarti kita punya 1/3 X1 kali X2 sama dengan 2 pangkat min 2. Nah, sekarang kita operasikan nih. Berarti kita punya apa? 1/3 X1 kali X2-nya kan tadi udah ketemu nih berapa? X1 kali X2-nya adalah P/4. Langsung aja kita ganti. P/4 ini sama dengan 2 pangkat min 2. Kalau pangkatnya negatif berarti nanti jadinya 1/4 ya. Jadinya 1/4. Begini. Kemudian ini berarti P/12 sama dengan 1/4. 4P sama dengan 12. P-nya itu sama dengan 12/4 sama dengan 3. Sampai sini dulu, bingung nggak? Jelas, Kak. Paham. Jelas. Oke ya. Saya tambah halaman lagi. Maaf ya, harus tambah halaman-halaman. Terus kakak tuh gede-gede. Kalau nggak gede nggak bisa mikir, coba gimana? Ini ya. Oke, P-nya udah sama dengan 3 nih. Terus kita punya persamaan. Persamaannya adalah 4x kuadrat min 7x plus P sama dengan 0. Nah, berarti kita bisa ganti P-nya nih. Kita tadi punya persamaan 4x kuadrat min 7x plus P sama dengan 0. P-nya udah kita dapat. Untuk P sama dengan 3, ini berarti persamaannya menjadi 4x kuadrat min 7x plus 3 sama dengan 0. Nah, baru kita harus memfaktorkan si bagian kirinya ini. Kita faktorkan. Berarti di sini 4x, di sini x sama dengan 0. Nah, nanti kalau teman-teman cari, nanti bisa ketemu nih. 4x berarti apa? Min 3, yang sini x min 1. Oke, nah setelah ketemu faktor-faktornya, kita harus mencari pembuat nolnya kayak tadi. Berarti 4x min 3 sama dengan 0, 4x sama dengan 3, x-nya sama dengan 3/4. Atau, ini tanda atau ya, x min 1 sama dengan 0, x-nya sama dengan 1. Nah, berarti kita punya 2x. X yang pertama adalah 3/4, x yang kedua adalah 1. Kita cek dulu nih. X1 harus kurang dari X2. Oke, berarti yang X1 adalah yang ini X2 adalah yang ini. Begitu. Nah, kemudian eh kita disuruh mencari apa tadi? 4x1 ditambah x2 ya. Berarti artinya 4 kita kalikan dengan 3/4 ditambah dengan 1. Ini berarti 4 kali 3/4, 3 plus 1 sama dengan 4. Berarti jawabannya tadi yang beta. Begitu. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Halo, halo. Ada Nggak pertanyaan? ada, Kak. Sudah jelas. Oke, sudah ya. Oke, kita lanjut. Sekarang yang nomor 5. Ini 2 log 2. Oke, oke, sorry. 2 log 2 min 2 dari mana, Kak? Oke. 2 log 2 ini ya, yang ini ya. Oke. Kakak kasih ini ya, kasih tambahan di sini. Saya kasih catatan lagi. Ini materi tambahan, nanti bisa buat dibaca gitu. Buat bekal ya. Bentar. Saya tunggu. Nah, oke. Ini ya, tambahan di sini. Nih, tambahan. Oke. Jadi, kalau misal kita punya A log A, itu kan sama dengan 1. Kenapa? Basis sama ininya itu sama, gitu ya. Jadi, ini sama dengan 1. Kemudian, kalau kita punya A pangkat P log A pangkat Q berarti sama dengan apa? Q per
P. Begitu. Terus kemudian kalau kita punya A log A pangkat P, A gini berarti sama dengan 1 per P dan seterusnya. Kalau kita punya misalkan A log A pangkat Q, ayo Maruf, kenapa itu? Oke, ini sama dengan Q, begitu ya? Nah, ini adalah sifat-sifat di logaritma. Nah, kenapa sih Kak harus ada 2 log 2 pangkat min 2 ini? Iya, kenapa? Karena yang kiri itu kan bentuknya 2 log ya. 2 log 1/3 X1 kali X2. Nah, kalau yang kiri itu 2 log, ketika kita mau menyamakan sesuatu, levelnya harus sama. Nggak boleh tuh kalau kita mau menyamakan sesuatu, misal, oh yang kiri log, yang kanan eksponensial. Nggak bisa. Jadi kalau mau log, ya log semua. Jadi ketika mau membandingkan apapun itu, harus dalam level yang sama. Misal, oh mau bandingin akar, berarti juga harus semuanya dalam bentuk akar. Begitu. Nah, kenapa Kak harus 2? Iya, karena yang kiri basisnya 2. Begitu. Nah, kenapa jadinya 2 log 2 pangkat 2? Karena berdasarkan sifat yang tadi kita punya ini, itu, nah, 2 log 2 pangkat min 2 itu kan sama dengan min 2. Dan ini itu sama dengan min 2 yang atasnya tadi. Jadi kita mengubah bentuk tanpa mengubah nilai begitu. Oke? Ada pertanyaan lagi? Sudah jelas atau masih bingung? Ridwan, halo? Izin SS slide yang baru dibahas tadi. Yang mana tuh? Yang ini atau yang paling terakhir, Dek? Yang mana? Yang ini ya? Nah, ini? Oke, sudah? Ada pertanyaan lagi? Sudah, kalau sudah bilang sudah, kalau belum bilang belum. Kalau ada yang masih mau ditanyakan, boleh. Sudah ya? Halo, halo. Sudah, Kak. Ya ampun, halus banget. Oke, kita lanjut ya. Oke, sudah. Baik, kita lanjut. Tahun 2016 nomor 5. Luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 2 cos X, Y sama dengan 1, sumbu X dan sumbu Y adalah. Jadi nanti bentuk gambarnya itu seperti ini. Apakah harus bisa menggambar, Kak? Harus. Itu ya. Jadi nanti latihan menggambar, teman-teman. Biar lebih mudah untuk menjawab soal. Oke. Ini sebentar, berarti bentuknya guys, maaf. Kok nggak bisa? Nggak bisa ini aja. Nah, gitu ya. Kira-kira begitu. Semoga nggak terlalu jauh bengkok-bengkoknya. Oke, nah ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y. Yang kita gambar ini, yang kita gambar barusan tadi, yang warna hitam ini, itu adalah fungsi dari Y sama dengan 2 cos X. Gambarnya akan seperti ini. Jadi kalau cos X itu kan biasanya lebih kecil ya. Nah ini 2 kalinya, jadi dikali 2. 2 cos X begitu. Kemudian, nah yang biru ini adalah Y sama dengan 1. Begitu? Oke. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Nggak ada, Kak. Nggak ada, oke. Nah, terus di sini kan posisinya kita nggak tahu nih. Berapa ya? Ini kalau kita gambar ya, ini tuh pi per 2. Gitu. Jadi, gambar cos, nanti kalau teman-teman udah gambar 2 cos X, nanti kan ada titiknya tuh. Ini pi per 2. Jadi kalau udah gitu nanti penuh gitu di sini berarti pi dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian kita kan tahu nih ada titik nih di sini, yaitu perpotongan antara Y sama Y2 cos X ini dan
Y sama dengan 1. Nah, namanya titik potong, berarti kan dua hal itu harus sama. Perpotongannya di mana? Nah, itu yang harus kita cari. Berarti kita kita harus menghitung Y sama dengan Y. Y yang pertama adalah 2 cos X, yang kedua adalah 1. Nah, kita harus menghitung ini. Terus cos X ini sama dengan setengah. Oke? Nah, cos X itu sama dengan cos Pi per 3. Dari mana? Dari cos berapa yang hasilnya setengah itu pakai sudut istimewa. Pi per 3 itu berapa sih? 60 ya? Ya enggak? Kalau yang di kuadran 4 juga masuk nggak, Kak? Enggak. Kita pakai kuadran yang pertama karena dia masih di sini nih. Kalau kuadran kan di sini ya. Di kanan. Ini kan KW2, KW1, KW4. Sorry. 2, 3, 4. Kita pakai KW1 dulu. Nanti kalau KW1, misal kita udah ketemu kuadran 1, kemudian memang ada yang dibutuhkan, misal ada yang dibutuhkan untuk soal yang lain, misalkan butuh kuadran 2 itu kan nanti ada misal kayak cos 60 itu kan sama dengan cos 120 dan lain seterusnya. Itu ada sifat-sifatnya begitu. Jadi kita pakai yang kuadran 1 lagi. Terlebih ini adalah soal grafis gitu yang ada di kuadran 1. Otomatis kita langsung aja pakai yang kuadran 1 begitu. Oke, ada pertanyaan dulu lagi sebelum kita lanjut? Sudah cukup? Lanjut? Lanjut, Kak. Lanjut. Oke. Nah, gitu ya. Kemudian karena dia ada bilang luas daerah sumbu Y luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 2 cos X, Y sama dengan 1, sumbu X dan sumbu Y, berarti kan dia kan harus dibatasi dengan yang hitam ini, yang biru ini. Jadi sebentar, kita kasih warna ini ya. Jadi itu harus dibatasi oleh yang warna hitam ini tak double aja biar kelihatan. Ini ya. Kemudian dia harus dibatasi dengan ini, itu. Nah, berarti kan di sini kan berarti ini areanya kan di bawah sini. Kemudian ungu apa namanya hitam yang atas ini kan di sini areanya. Kemudian dibatasi juga sama yang tadi apa dia bilangnya sumbu X sama sumbu Y, berarti kan dia harus berada di dalam sini. Di sini. Jadi nanti gambarnya itu seperti ini. Areanya itu yang diarsir adalah yang ini nih. Nah, ini. Nah, ini adalah yang area yang dimaksud, luas area yang dimaksud. Wish. Ini ya. Oke. Di sini. Area yang dimaksud itu adalah yang di sebelah situ. Oke? Gimana? Yang segitiganya kenapa nggak ikut? Segitiganya masuk ya? Oh, X di sini ya? Masuk juga ya? Oke. Oh, Gini aja. Biar gampang gini aja. Nggak kakak bedain dulu karena ini kan nanti perhitungannya bisa dipecah 2. oh gitu. Gini. Oke, jadi di sebelah sini hitam ini sama yang di sini nih. Nah, oke. Jelas nggak sih ininya, gambarnya? Semoga terlihat bagus ya. Meskipun agak belok-belok dikit lah, nggak apa-apa. Ini ya. Ah, oke. Gini. Ini ya, yang tebel-tebel ini. Oke, ada pertanyaan dulu kah sampai di sini? Gambarnya gimana? Ada pertanyaan dulu? Belum? Ayo dikasih reaction, chat boleh, ngomong langsung boleh. Lanjut atau Lanjut, Kak. Lanjut, Kak. lanjut? Oke. Nah, kurvanya kan di situ ya. Kemudian kita akan mencari titik potong dari kurvanya. Gitu. Kita akan mencari titik potongnya. Tadi udah ketemu ya, ini pi per 3 berarti di sini adalah gambar titik pi per 3. Karena titik potongnya ini berarti di sini nih. Ini adalah pi per 3.
Gitu. Sini sampai naik. Begitu. Jadi potongnya fungsinya untuk itu, untuk melihat perpotongan antara dua garis yang dua kurva kurva Y sama yang garis Y sama dengan 1. Itu. Nah, kemudian langkah selanjutnya apa? Kita akan mencari apa itu? Kemudian akan dicari titik potong kurva dengan sumbu X. Nah, ini ya udah ketemu ya. Langsung aja dari kalau pokoknya intinya kalau gambarnya udah bener, kita bisa langsung melihat gitu. Tapi kalau misal masih belum ya, nanti gambar yang di sini sebelum menggambar Y sama dengan 2 cos X, pastikan kita menggambar titiknya tuh pas begitu. Oke ya? Oke, oke. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Belum, belum? Kenapa pada diam? Lanjut, Belum, lanjut. Kak. Belum, Kak. Belum. Oke ya, berarti di sini kan tadi kakak bilang, oke ini kita bagi 2 aja. Kenapa? Biar perhitungannya gampang. Nah, di sini yang gambar biru ini, bentar, yang gambar biru ini, ya. Oke, yang gambar biru ini nanti interval yang ini kan pakainya kurva Y sama dengan 2 cos X. Berarti ini kan Y sama dengan 2 cos X. Tapi interval yang membatasinya gitu ya, interval pembatasnya, kita bisa bilang gitu, interval pembatasnya untuk yang warna biru ini itu pi/3 X sama pi/2. Jadi itu kenapa kita harus bagi 2 bagian biar gampang gitu. Jadi yang warna biru ini itu kita menggunakan fungsi Y sama dengan 2 cos X. Kenapa? Karena dia nempel nih sama si kurvanya ini, kurva yang cos itu. Nah, interval pembatasnya adalah X/3 sama X/2. Begitu. Nah, kemudian interval yang ini apa kabar nih? Interval yang ini kan dia sama dengan 1 nih ya. Berarti kan kita punya apa? Y-nya sama dengan 1. Oke? Begini. Oke ya. Nah, kemudian kita cari luas daerahnya gimana? Tadi kita sudah membentuk atau membagi dia menjadi 2 bagian. Berarti kita akan menghitungnya menjadi 2 bagian, tapi nanti digabung. Jadi luas daerahnya atau L-nya, kita singkat ya biar lebih gampang ya. L-nya untuk kurva yang pertama, yang warna hijau ini, saya ini tak warnain hijau aja biar nggak bingung. Oke, ini ya untuk yang pertama ini, itu kan fungsinya 1 nih. 1. Nah ini kan berasal dari 0 sampai pi/3. Berarti di sini batasnya 0 sampai pi/3. Fungsinya 1 dx. Begitu? Nah, nanti yang warna biru ini, yang warna biru yang kanan ini, itu kan interval trigonometri ya, berarti plus gitu. Yang di sini berarti pi/3, yang atas berarti pi/2. Fungsinya adalah 2 cos X. Begitu. Nah, barulah kita menghitung ini semua. Nah, kalau kita hitung, luasnya sama dengan berarti integral dari 1, X ya, terus batasnya adalah 0 sampai pi/3. Yang kanan, 2 cos X integralnya adalah berapa? Ada yang tahu? Kok diem aja? Pi/3, pi/2 gini ya? 2 cos X. Begini? Nah, yang kiri berarti tetap aja jadi pi/3, yang kanan pi/3 pi maaf. Integral pi/3 pi/2 2 cos X. Ternyata nggak dihitung ya. Berarti jawabannya mana? Yang ini? Aduh, sorry. Berarti luasnya berarti jawabannya yang mana? Pi/3 ditambah integral dari pi/3 sampai pi/2 2 cos X. Berarti yang Charlie ya? Yang ini. Nah, gitu. Oke? Ada pertanyaan dulu sampai sini? Atau ada yang masih dibingungkan? Coba dipahami dulu. Kira-kira yang bingung yang mana? Atau sudah jelas?
Kak, kalau seandainya dihitung cos X itu integralnya jadi gimana, Kak? Kalau dihitung kita tinggal nyari cos X. Integral cos X berapa sih? Integral cos X sama dengan Jadi 2/3 cos X pangkat 2 gitu ya, Kak? 2/3 cos X pangkat 2 dari mana? Cos X itu integralnya berapa sih, Dek? 2 ya? Sorry. Cos X kan sin X ya? Ya nggak? Integral 2 cos X berapa? Cos X itu integralnya adalah sin X. Nah, berarti kalau integral 2 cos X sama dengan Sin X. integral 2 sin, ya 2 sin X ya. Kenapa Itu. duanya tetap, Kak? Kalau Oh, 2X integral ya, sorry, dengan sorry. Ada duanya ya? Bentar. 2 cos X. 2 sin X integrate 1 point cos X. 2 cos X. 2 UV ya. Oke, kalau cos X itu sin X, berarti kalau ini, berarti apa? U kali V, sorry. 2 cos X, UV sama dengan U aksen V plus UV aksen ya? Enggak, sorry, itu yang ini, yang integral. Sorry, yang apa? Turunan. Yang integral berapa ya? 2 integral 2 cos X kira-kira tetap nggak ya harusnya? 2 cos X. Integral 2 cos X itu tetap kok kayaknya. Berapa tadi? Siapa tadi yang nanya? Sofi ya? Integral 2 cos X. 2 sin X. Iya bener kok, Dek. Kakak tadi baru cek. Bener. tetap duanya gimana, Kak? Kalau Tetap 2 misalnya cos X. misalnya Tetap kan kayak ada 2x kalau diintegralin kan jadi 2/2 x kuadrat, jadinya tinggal x kuadrat aja. Kalau 2 cos x itu gimana? Kok masih tetap ada duanya, Kak? kayak gini. Sorry. Gimana tadi? Gini. Integralnya gini ya? Oh, oke. Gini. Sebenarnya ada pembuktiannya, Dek. Bentar ya. 2 cos X gini ya. Maksudnya gini. Nah, ini tuh kan bisa jadi 2 integral cos X dikeluarin. Nah, jadi kita tinggal mikirin yang cos X-nya aja. Kalau yang, sorry kakak agak lupa, yang UV, sorry, UV DV gini, turunan dari UV, nah itu bisa U aksen V plus UV aksen. Ini turunan tapi derivatif. Nah, kalau integral tuh dia bisa menjadi ini langsung. Begitu. Kalau yang ini beda ya, jadi integral yang eksponensial sama integral yang trigonometri itu beda. Kalau X kuadrat, turunan ininya apa? Integralnya apa? 1/2 x pangkat 3. 1/2 X pangkat 3 atau 1/3 X pangkat 3? 1/3 x pangkat 3. Ya, jadi gitu ya. Jadi ada perbedaan antara eksponensial sama yang trigonometri. Gitu. Nanti dicek lagi. Nanti pembuktiannya panjang, Kak, sedikit. Kadang ada beberapa yang kalau misal teman-teman adik-adik kalau di sekolah tuh diajarkan, iya pokoknya kayak gini gitu ya. Itu sebenarnya tidak sesimpel itu. Jadi pembuktiannya panjang sekali. Jadi ada, oh misal ini tidak sama dengan ini, misal ini sama dengan ini gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu untuk bekal masuk kuliah gitu, itu boleh untuk gak usah dipikirkan terlalu jauh. Tapi kalau misal nanti mau masuk matematika, nanti akan ada pembuktian yang ribet gitu. Jadi nanti teman-teman kalau misal masuk di bidang matematika, statistika, aktuaria, akan menemui hal-hal yang sebenarnya nggak pernah kita pikirin nanti tapi ketemu gitu. Apalagi ke MIPA ya, MIPA di kimia tuh juga ada kalkulus. Gitu deh, gak usah jauh-jauh dulu, ini dulu yang penting. Oke, ada pertanyaan selain ini? Tidak, Kak, sudah jelas. Sudah jelas ya. Oke, kita lanjut. Lanjut. Oke ya, lanjut ya. Nah, yang ini. Jika fungsi GX sama dengan P akar X kuadrat min 4 naik pada X anggota bilangan real
dengan X kurang dari atau sama dengan min 2 dan turun pada X anggota bilangan real X lebih dari atau sama dengan 2, maka pertanyaannya adalah maka himpunan semua nilai P gitu yang memenuhi adalah. Nah, kalau kayak gini gimana? Ada fungsi naik, ada fungsi turun. Berarti kita bisa menggunakan turunan lagi. Fungsi naik itu akan suatu fungsi dia akan naik. Salah tulisannya di sini ya. Fungsi itu akan naik, fungsi f itu fx bisa dibilang itu atau f aja. Fungsi f itu akan naik kalau misalkan turunannya itu lebih dari 0. Nah, dia akan turun kalau f ininya kurang dari 0. Begitu? Nah, di dalam soal ini kita punya gx-nya itu sama dengan P akar X kuadrat min 4. Nggak kelihatan. Nah, ini akan naik pada X, elemen bilangan real, dengan X-nya kurang dari atau sama dengan min 2. Begitu. Dia akan naik kalau X-nya tuh kurang dari atau sama dengan min 2. Dan dia akan turun kalau misal X-nya itu lebih dari atau sama dengan 2. Nah, kita disuruh mencari P-nya berapa sih? Begitu ya. Nah, di sini kan kita punya sebuah fungsi. Fungsinya kan GX ini ya. Nah, kita ubah dulu GX-nya. Karena dalam bentuk akar, ketika kita akan menderivatifkan atau menurunkan, itu akan sangat susah kalau kita tetap ada akar di situ. Maka kita ubah dia menjadi P X kuadrat min 4 pangkat setengah. Oke, sampai sini dulu. Bingung nggak kenapa pangkat setengah? Jelas, Kak. Jelas ya, oke. Kemudian GX ini sama dengan, berarti setengah P, nah ini berurutan, X kuadrat min 4, min 4, oke. Setengah dikurangi 1 dikali 2X. Gitu. Jadi, ininya diturunkan dulu, setengahnya diturunkan dulu, setengah ke depan. Nah, setengahnya ke depan dulu, setengahnya kita kurangi 1 pangkatnya, baru yang dalam ini, baru yang dalam ini kita turunkan jadi 2X. Begitu. Nah, dari sini kita punya sama dengan berapa ini berarti? PX gitu, ini kan setengah P, ini kan 2X. Nah, kalau kita kalikan jadi PX begitu. Kemudian PX kali X kuadrat min 4 pangkat min setengah. Atau bisa kita tulis dia menjadi PX per X kuadrat min 4. Kayak gini. Ada pangkat setengah, lupa nulis. Oke, begini. Nah, ada pertanyaan dulu sampai sini? Tidak ada, jelas, Kak. Tidak ada, jelas ya, oke. Nah, oke, GX-nya ini. Nah, fungsi GX ini, nah tulisnya fungsi, FS ya, fungsi. Fungsi GX itu, dia akan naik gitu, pada, kalau X-nya kurang dari, atau sama dengan min 2. Bener gak kira-kira? Bener ya? Jadi ini kan kita bisa tuliskan menjadi PX dibagi apa ini? Akar X kuadrat min 4. Begitu. Nah, kalau X-nya kurang dari atau sama dengan min 2, ini GX turunannya, oke. Nah, biar dia, biar GX-nya naik, maka X-nya kan, di dalam soal kan dia bilang, dia itu akan naik kalau X-nya itu kurang dari atau sama dengan min 2, begitu. Nah, karena ada informasi itu, FS fungsi GX akan naik pada X kurang dari atau sama dengan min 2, artinya apa? Artinya G aksen X itu
lebih dari 0, harus lebih dari 0. Nah, ini akan berakibat yang kita punya tadi, PX per akar X kuadrat min 4 ini harus lebih dari 0, begitu. Nah, agar PX per akar X kuadrat min 4 ini harus lebih dari 0, maka apa yang harus kita lakukan? Berarti yang harus kita lakukan adalah agar ininya sama dengan agar ininya lebih dari 0, dengan kita punya X-nya kurang dari atau sama dengan min 2, maka haruslah P-nya itu nilainya negatif atau kurang dari 0. Kenapa harus kurang dari 0? Kenapa coba? Tahu? Ada yang tahu? Kenapa? Biar positif, Kak. Iya, biar positif. Bener ya. Jadi kan ini PX nih. Kalau X-nya negatif, di bawahnya ini akar itu sudah pasti mutlak. Tadi kalau ada yang ikut sesi 1, udah bilang akar itu nilainya mutlak. Jadi positif. Bawah positif, atas ini X-nya itu negatif. Berarti biar dia lebih dari 0, P-nya juga harus negatif. Kan negatif kali negatif sama dengan positif. Begitu. Oke ya? Nah, ini untuk yang pertama. Kemudian, selanjutnya kita cek turun pada, ada kata-kata dan, berarti dua-duanya harus dipenuhi ya. Dan turun pada X lebih dari atau sama dengan 2. Oke, kita nambah catatan dulu di sini. Oke, dia bilang dia akan turun pada X lebih dari atau sama dengan 2. Berarti fungsi G X gitu, dia bilang dia turun pada eh, apa tadi, X lebih dari atau sama dengan 2 ya. Nah, kalau kasusnya seperti ini, artinya apa? Artinya G aksen X yang tadi kita punya nih itu harus kurang dari 0. Nah, maka akibatnya apa? Akibatnya PX akar X kuadrat min 4 yang tadi kita udah hitung itu harus kurang dari 0. Nah, agar, sorry, ini bukan P dalam fungsi ya, tapi P kali X. Oke. Nah, kita kan udah tahu nih bahwa X itu kan lebih dari 2. Berarti biar dia kurang dari 0, maka P-nya juga harus P-nya juga harus kurang dari 0. Kenapa harus kurang dari 0? Biar dia kurang dari yang PX per akar X kuadrat min 4 ini juga kurang dari 0. Soalnya X-nya tuh udah positif dan di bawah ini juga udah positif. Biar dia bernilai negatif, maka antara P atau X sudah harus pasti negatif. Nah, di sini X-nya udah bernilai positif, berarti P-nya yang harus negatif. Nah, oleh karena itu, dari fungsi naik dan fungsi turun yang kita udah cek tadi, begitu, maka himpunan semua nilai P, himpunan semua nilai P, semua semua nilai P yang memenuhi ini P kurang dari 0. Berarti kalau seperti itu jawabannya yang delta. Oke, gitu. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Atau ada yang masih bingung? Coba dicek dulu, kira-kira yang masih bingung yang mana? Di ini deh, coba dicek dulu. Yang masih bingung kira-kira yang mana? Boleh di chat kalau masih, misalkan, kak kayak nggak ngerti deh kenapa harus kurang dari 0 gitu. Boleh, coba di chat aja, nggak apa-apa. Feel free aja ya kalau misal mau nanya ya. Aman banget, nanti kakak jelasin. Sampai jelas. Oke? Ada yang masih bingung? Oke, kakak tunggu ya 2 menit ya sampai 2.37. Dilihat dulu lagi. Kira-kira ada yang masih bingung nggak?
Kak mau tanya, tapi Boleh. ini bukan dari soalnya, sejauh ini soalnya masih paham. Mm-mm. Dulu di sekolah pernah ada belajar juga kayak, kalau fungsi yang ada double turunan, jadi kayak, eee, maksimum atau minimum juga. Jadi kayak mungkin saya kebentrok, pemahaman sama di sekolah sama kayak mungkin bisa Kakak lurusin aja yang benernya gimana, Kak? Kalau, ini kan di soalnya turunan GX, kalau dia naik turunannya itu kalau dia naik turunannya lebih dari 0, kalau dia turun, turunannya kurang dari 0. Kalau yang turunannya ada 2 kali itu naik dan turun juga atau fungsi yang gimana sih, Kak? Naik 2 kali itu maksudnya gimana? Eee, kalau nggak salah di sekolah juga pernah ada kayak gitu, misalnya kayak, turunan dari fx lebih dari 0 itu maksimum atau minimum, saya lupa, Kak. Tapi kayak Turunan ada juga ya. yang turunannya ada 2 tapi juga menunjukkan dia maksimum atau minimum gitu, bedanya sama yang turunannya sekali, lebih dari 0 dengan kurang dari 0, maksimum minimum tuh bedanya apa, Kak? Turunan yang kedua kali, maksudnya gimana ya? Ini turunan yang pertama itu fungsi naik. Jadi kalau fungsi naik itu ya fungsinya akan selalu naik gitu ya. Nah, kalau fungsi turun ya fungsinya akan selalu turun. Jadi nanti dia selalu turun, fungsinya kan ada fungsi nih, kita punya fungsi misal gambar ya. Kalau misal dia naik ya dia akan selalu naik gitu, menanjak. Kalau turun ya dia turun, begitu. Yang turunan 2 kali itu maksudnya gimana? Turunan seperti apa yang dimaksud? Ada contoh soalnya nggak? Mmm, kalau ini saya lihat catatan sekolah, Heeh, gimana kayak itu? gini, Kak. Misalnya turunan F aksen 2 Mm-mm. kali kurang dari 0, itu nilai balik maksimumnya. Terus Oh, kalau mm-mm. Lanjut kalau terus. F turunan suatu fungsi, turunan yang kedua lebih dari 0 itu nilai balik minimum. Itu bedanya sama yang, eee, turunan yang 1 kali ini tuh bedanya apa, Kak? Oke, kalau misal tadi siapa yang tanya? Arsi ya? Iya Nah, jadi kalau turunan yang pertama itu kita akan melihat fungsinya. Fungsinya akan naik atau fungsinya akan turun. Kalau turunan yang kedua itu kita akan lihat nilainya. Titik balik maksimum sama titik balik minimumnya. Jadi kalau misal kita punya ini kayaknya ada di soal cerita yang kayak misal berapa sih nilai maksimumnya, berapa sih keuntungan maksimumnya, berapa sih kerugian minimumnya dan lain sebagainya. Nah, itu kalau kita mau cari nilai, nah itu pakai turunan yang kedua. Tapi turunan yang kedua ketika dia negatif, ketika dia apa? Negatif ya berarti dia maksimum. Turunan kedua ketika dia positif berarti dia minimum gitu. Kalau turunan yang pertama itu fungsinya, fungsi naik atau fungsi turun. Kalau turunan kedua itu nilainya, maksimum sama minimum. Begitu, kira-kira. Oke? berarti kebalikannya ya, Kak? Mm-mm. Misalnya Tapi kayak kalau turunan pertama itu fungsi deh, fungsi naik, fungsi turun, fungsinya. Fungsi itu bukan nilai ya, fungsi. Fungsi. Fungsi itu yang F sama dengan X bla 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 gitu ya. P akar X kuadrat min 4. Nah, kalau yang turunan kedua itu nilai maksimum sama nilainya. Nilai dalam bentuk angka, nilai. Ya, nilai sama fungsi beda ya. Fungsi naik, fungsi turun, nilai maksimum, nilai minimum begitu. Oke? berarti kalau fungsinya berarti dia bisa lebih dari satu kemungkinan, berarti kayak himpunan gitu ya, Kak? Tapi kalau nilai cuma ada satu Iya, satu kalau nilai itu satu. Kalau nilai itu satu, kalau fungsi itu yang ada X kuadrat, X bla 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 itu namanya fungsi. Fungsinya ya, belum nilai ya. Tapi kalau yang turunan kedua itu nilainya, nilai maksimum, nilai minimumnya gitu. Jadi kalau kita mau disuruh mencari nilai maksimum ya kita pakai turunan kedua. Turunan kedua itu maksudnya gini toh? Gini nggak maksudnya? Gini ya? iya, Heeh. Itu berarti nilainya. Nilai maksimum, nilai minimum itu biasanya cari untung, cari rugi, cari laba, cari titik balik minimum, titik balik maksimum itu bisa. Itu nilai. Nanti bentuknya itu kalau Arsi cek gitu, soalnya kayaknya pasti ada eh, bentuknya cuma angka bulat gitu.
Nah, kalau di sini kan fungsi. Nah, fungsi itu beda. Fungsi ini kan fungsinya akan cenderung naik atau cenderung turun begitu. Fungsi. Jadi bentuknya tuh di dalam fungsi itu kan ada beberapa, ada ini ya, ada x kuadrat, x bla bla bla. Nah, itu namanya fungsi, nanti gambarnya tuh agar akan naik akan turun. Nah, kalau nilainya tuh berarti ada di satu titik. Kayak, nah, ini titik balik. Nah, ini juga titik balik gitu. Kalau fungsi itu ya fungsi yang kita gambar, tergantung fungsinya gimana. Kalau fungsi gini ya ini fungsi. Fungsi gini tuh naik, ini fungsi naik. Fungsi turun tuh ya turun, turun ke bawah gitu. Nah, kalau nilai itu yang ini, yang titik ujungnya puncak atau baliknya itu. Titik puncak atau titik baliknya, biasanya dibilang gitu. Oke? Oke, Kak. Oke, ada pertanyaan lagi? Yang lain? Belum ada? Atau masih melihat-lihat? Kira-kira ada yang masih bingung nggak? Jadi intinya kalau misal kakak bilang ya, kalau misal kita mau bandingin, pokoknya ketika kita tahu konsep, konsep itu maksudnya gini ya, misal kita mau bandingin, bandingin tuh ya dibandingin, namanya dibandingin ya, itu ya harus setara. Nggak bisa. Kita kalau ngambil contoh misal, Kak aku mau bandingin aku sama adikku cewek, misal aku cowok, aku mau bandingin sama adikku cewek, nggak bisa, harus setara gitu. Kalau bandingin misalkan, oh mau dibandingin sama teman sekelas, ya sama-sama teman sekelas, bisa gitu. Jadi levelnya tuh harus sama. Jadi kalau misal kayak tadi bandingin logaritma ya harus sama logaritma, nggak bisa banding logaritma sama akar misal gitu. Jadi harus disamakan dulu levelnya atau bentuknya gitu. Nah, kalau soal-soal yang seperti ini, kayak tadi Arsi, Kak adanya double double apa tuh? Double derivatif, ada yang satu derivatif gitu ya. Nah, itu bedakan fungsi sama nilai. Jadi setiap usahakan teman-teman kalau misal lagi belajar gitu ya, setiap kata yang diperoleh, setiap kata yang dibaca gitu, dipahami. Misal kayak, oh fungsi naik, fungsi itu berarti fungsinya. Oh nilai maksimum, nilai minimum berarti nilainya kayak gitu. Jadi biar lebih mantep lagi. Sebenarnya kalau mau ujian tuh nggak perlu belajar yang gimana-gimana. Yang penting ngerti konsepnya gitu, ngerti yang kayak gitu-gitu tadi yang membedakan dan lain sebagainya. Terus tadi juga kalau misal mengerjakan apa yang diketahui, misal ini kan tadi kakak langsung kerjain ya. Misal kalau teman-teman gampang hilang fokus, yang diketahui ini kayak gini-gini tuh bisa ditulis lagi, ditulis ulang. Kalau cukup waktunya ditulis ulang. Jadi biar kita itu nggak lupa, oh kita tuh ada informasi ini loh, ada informasi ini begitu. Jadi nggak apa ya dalam pikiran tuh nggak langsung lost gitu loh. Jangan sampai yang oh soalnya sulit jadi bener-bener nggak ngerti. Padahal informasi-informasi yang ada di sini itu semuanya bisa membantu. Begitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Teman-teman, adik-adik, sudah jelas? Atau ada yang masih bingung? Mana yang masih bingung kira-kira? Kalau misal nggak bisa gambar, kan nggak bisa gambar. Ya nanti belajar gambar ya, belajar gambar. Gimana caranya menggambar? Boleh pakai penggaris ya besok kalau nggak salah ya. Kalau boleh pakai penggaris, bawa penggaris yang kecil aja gitu. Biar kalau misal garisnya nggak lurus, bisa dibantu sama penggaris gitu. Terus misalkan masih bingung caranya untuk menggambar, belajar baca koordinatnya dulu. Kalau 2,1 tuh titiknya di mana sih? 0,2 tuh titiknya di mana sih? Kayak gitu. Jadi hal-hal simpel yang seharusnya bisa menolong itu harus diperhatikan. Jangan kita mau ujian tuh yang belajar yang susah-susah itu nanti malah bingung gitu ya. Kak mau tanya, turunan kedua itu kan iya, sama kayak turunan pertama terus di stasioner. Maksudnya gimana itu malah? Kedua itu kan nilai maksimum berarti kayak turunan pertama terus di stasioner. Di stasioner tuh gimana maksudnya? Sama dengan nol begitu ya? F kedua sama dengan nol gitu. Iya, kalau kita mau eh, buat gitu ya sama fungsi naik fungsi turun sama dengan nol, terus maksimum minimum juga sama dengan nol. Begitu, biar dapat nilainya X-nya berapa, atau Y-nya berapa gitu ya. Variabel itu kan bebas, nggak mesti misalkan kayak selama ini kan kita belajar fx sama dengan x kuadrat gitu ya. Bisa juga besok keluar tuh bukan fx tapi fy sama dengan y berapa itu juga boleh, namanya variabel bisa berubah-ubah gitu. Jadi nggak mesti seperti itu.
Bisa juga misalkan punya FP sama dengan P kuadrat min P plus 9 itu juga bisa. Bisa juga FQ sama dengan Q kuadrat min Q plus 5 itu juga bisa. Begitu. Oke, oke. Sudah ada pertanyaan lagi? Cukup? Kalau cukup kita geser ke selanjutnya nih. Lanjut. Halo, halo. Sudah cukup? Kalau sudah cukup boleh dikasih kode. Kalau misal masih bingung boleh ditanyakan lagi. Cukup, Kak. Baik. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini diberikan sebuah apa ini? Oke, diberikan suatu deret tak hingga. Nah, ini deret ini adalah campuran dari logaritma sama aritmatika ya. Diberikan suatu deret tak hingga sin 2x sin kuadrat x begitu ditambah sin 2x sin pangkat 4x ditambah sin 2x sin pangkat 6x dan seterusnya. X-nya itu ada di antara 0 sampai pi per 4. Ditanya maksimum deret tak hingga tersebut tuh berapa begitu. Kira-kira gimana caranya? Ada yang punya ide? Atau ada yang kayaknya gampang deh Kak udah dapet gitu ya. Ini kan nanti namanya deret tak hingga ya. Kenapa deret tak hingga? Nah, ini juga yang perlu dipahami. Kenapa disebut sebagai deret tak hingga ini? Karena ini tuh kan titik-titik ya. Nggak ada titik-titik ini, itu nggak ada batasnya. Nggak ada ujungnya. Di sini tuh nggak ada, ini misalkan sin 2x sin pangkat 100x. Nah, ini tuh nggak ada ininya, jadi namanya tak hingga. Jadi kita nggak tahu sampai berapa, sampai tak terhingga. Nah, kalau soalnya ada titik-titik plus sin 2x sin pangkat 100x, nah ini namanya deret hingga. Gitu. Jadi kalau cuma titik-titik aja nggak ada ujungnya, namanya deret tak hingga. Tapi kalau ada ujungnya, titik-titiknya di tengah ini namanya deret hingga. Begitu ya. Oke, kita akan bahas deret tak hingganya dulu. Kita hapus. Oke, ini namanya deret tak hingga. Nah, jumlah deret tak hingga, kita akan disuruh mencari jumlahnya ya, nilai maksimum ya. Oke, kita bisa menggunakan rumus jumlah deret tak hingga. Kalau teman-teman pernah mengerjakan soal aritmatika gitu, biasanya kan bentuknya cuma setengah, terus berapa lagi tuh? Atau 1, atau bisa 2, 4, dan seterusnya. Nah, ini pakainya sin sama sin aja ya, sin 2x sama sin pangkat berapa begitu ya. Nah, jumlah deret tak hingga itu S tak hingga sama dengan A per 1 min R. Ini adalah jumlah deret tak hingga. Begitu. Oke ya. Dengan R-nya itu kurang dari 1. Kalau R-nya lebih dari 1 gimana, Kak? Kalau R-nya lebih dari 1 berarti A per R min 1. Untuk R-nya lebih dari 1. Begitu. Ada 2 rumus. Tergantung penggunaannya gitu. Oke, kita pakai yang satu, pakai yang dua. Gimana cara menentukan kita pakai yang mana? Kita lihat dulu R-nya berapa, rasionya berapa. Itu ya. Sementara kita pakai yang pertama dulu, nanti kalau salah kita ganti yang pakai yang kedua. Oke, ini ya. Kita pakai ini nih rumusnya. Oke, nah berarti kalau kita mau mencari S tak hingga yang kita butuhkan apa? Yang kita butuhkan adalah A-nya sama R-nya. Gitu ya. Nah, dari deret tak hingga yang diketahui di dalam soal ini, A-nya A itu adalah urutan pertama atau U1. Yang di dalam kasus ini A-nya adalah sin 2x dikali sin pangkat 2x. Begitu. Kemudian R-nya, R itu rasio. Rasio dari dua deret terdekat atau dua urutan terdekat. Di sini bisa kita pakai U2 dibagi U1. Misalkan aku pengen
U3 bagi U2 juga boleh, sama aja begitu. Jadi bisa U2 bagi U1 atau bisa U3 bagi U2, bisa U4 bagi U3 juga bisa. Nah, di sini kita pakai yang mudah aja, pakai U2 bagi U1. Kenapa dibilang mudah? Karena yang mungkin akan sedikit melakukan penyederhanaan begitu. Tapi nanti hasilnya sama aja. U2 sama dengan U1 begitu ya. Nah, U2-nya apa? U2-nya yang ini nih. Nah, berarti sin 2x kali sin pangkat 4x dibagi sin 2x dikali sin kuadrat x begitu. Nah, ini kan perkalian. Ini kita bisa coret. Nah, begitu. Sin pangkat 4x dibagi sin kuadrat x itu sama dengan sin kuadrat x. Nah, jadi R-nya adalah sin kuadrat x. Begitu ya. Oke. Nah, kemudian kita nyari S tak hingganya. S tak hingganya berarti sama dengan sama dengan apa tuh? Sin, bentar, minum dulu. S tak hingganya tadi apa berarti? A ya, A per 1 min R ya. A-nya berarti apa? Sin 2x gitu, pangkat sin kuadrat x. Itu ya. Kita bagi dengan 1 per sin kuadrat x. Sampai sini dulu ada yang bingung nggak? Kok jadi keselak ya? Paham, Kak. Paham ya? Bentar, keselak. Aman, oke. Mantap, kita lanjut ya kalau aman. Gini ya. Nah, sin 2x kali sin kuadrat x dibagi 1 min sin kuadrat x. Begitu ya. Nah, di dalam identitas trigonometri, teman-teman nanti bisa cek dulu identitas trigonometri itu apa aja gitu ya. Salah satunya ini. Sin 2x. Sin 2x itu sama dengan 2 sin x dikali cos x dikalikan ini ya yang di dalam kurung sin kuadrat x dibagi ini ada identitasnya juga 1 min sin kuadrat x itu bisa kita tulis identitasnya menjadi cos kuadrat x. Begitu? Nah, ini berarti kita punya apa? 2 sin kuadrat x ini sama, oke, 2 sin kuadrat x, kemudian dikalikan dengan sin x, kita kalikan dengan cos x, kita bagi dengan apa tuh? Cos kuadrat x. Cos kuadrat x itu kita bisa tuliskan jadi cos x kali cos x. Cos sama cos kita bisa coret. Oke ya. Nah, ini kita bisa tuliskan, taruh di sini biar cukup. Ini berarti 2 sin kuadrat x sin x per cos x. Nah, ini sama dengan 2 sin kuadrat x dikali tan x. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Oke, ada pertanyaan tidak sejauh ini? Aman? Oke, aman-aman. Kita lanjut ya. Saya nggak cukup, kita ambil kertas lagi. Oke, nah sebelum kita berlanjut nih ada kakak mau kasih identitas yang teman-teman perlu ketahui ya. Jadi kalau misalnya kita punya Y sama dengan sin pangkat NX gini, itu turunannya apa? N kali sin N min 1X cos X. Ini bekal nih buat ngitung yang bawah. Kalau kita punya Y sama dengan tan X, berarti Y aksennya sama dengan sekan kuadrat X. Gitu ya. Kalau kita punya Y sama dengan X kali V biasa gitu ya. Atau UV aja, UV yang biasa kita tahu ya. UV ini itu turunannya yang tadi ya sama dengan V U aksen V plus V aksen U. Enggak.
kelihatan antara U sama V. Tunggu. Bentar. V U aksen ditambah V aksen U. Nah, kayak gini. Ini adalah catatan yang bisa nanti kita pakai buat ngerjain yang bawah. Itu ya. Nah, di sini tadi kita punya nih S tak hingganya. Ini S tak hingga ini kita sebut sebagai fungsi yang kita punya ya, atau kita sebut sebagai fx-nya. Di sini kita sebut sebagai fx-nya gitu. Nah, berarti kan kita punya fx nih. Fx-nya tadi kita udah punya 2 sin kuadrat x tan x. Begitu. Nah, kita misalin dulu. Karena kan kita mau cari turunannya. Kita kan mau cari apa sih tadi maksimumnya ya? Maksimum deretnya ya. Oke. Kita kan mau cari maksimum deretnya. Berarti kan kita mau cari turunannya. U-nya kita ambil 2 sin kuadrat X. Begitu. V-nya kita ngambil tan X. Sebenarnya bebas aja Kak. Misal aku mau cari, mau U-nya tuh yang tan X gitu. Boleh juga cari yang paling mudah kita hitung. V-nya sama dengan tan X. Nah, U-nya ini, U aksennya akan menjadi berdasarkan identitas yang kita punya di atas ini. Berarti ini 2 kali 2. 2 kali 2 sin 2 min 1 X cos X. Begini ya. Berarti ini sama dengan 4 sin X cos X. Nah, yang V-nya ini berarti V aksennya sama dengan apa tuh? Sekan kuadrat X. Begitu. Oke, nah sekarang kita cari turunannya. F aksen X itu kan tadi sama dengan V U aksen, kita tambah dengan V aksen U, ini ya. Nah, berarti kan V-nya tuh sama dengan apa? V-nya sama dengan tan X. Gitu. U aksennya tadi apa? U aksennya tadi adalah 4 sin X cos X. Gitu. V aksennya apa? V aksennya adalah sekan kuadrat X. U-nya apa? U-nya 2 kali sin kuadrat X. Begini ya. Nah, kemudian kita olah nih di sini. Sin itu kan sama dengan, tan itu kan sama dengan sin per cos ya. Sin X sama cos X. Kemudian di sini tetap jadi 4 sin X cos X gitu. Nah, ini berarti sama dengan sekan kuadrat X kali 2 sin kuadrat X. Di sini kita punya cos X, bisa kita coret ya. Jadi di sini sama dengan 4 sin kuadrat X ditambah 2 sin kuadrat X. Apa ya? Sekan kuadrat X. Begitu. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Enggak. Enggak ya, aman ya, aman. Oke, kalau aman. Kita, masih ada ini, masih ada space. Oke, nah kita punya ini nih. Kemudian kita cek lagi. Ada sebuah, apa namanya, sebuah yang tadi ya, berkaitan dengan tadi, bahwa perhatikan kalau kita punya turunan pertamanya lebih dari 0, itu maka semua nilai X-nya itu bentuk kuadrat. Karena semua nilai X-nya itu kan nanti dalam apa tuh bentuknya kuadrat gitu ya. Berarti nanti F aksennya itu adalah fungsi naik. Jadi kalau misal ini pakai materi yang depan tadi sedikit, masih pakai yang ini. Nah, jadi kalau misal F aksennya fungsi naiknya gitu ya. Kalau F aksen X-nya lebih dari 0, berarti dia kan merupakan fungsi naik. Fungsi naik. Atau enggak tak tulis yang lengkap aja. Biar nggak bingung, biar jadi catatan juga. Gini. Jika F aksen X-nya lebih dari 0 atau apa tuh namanya positif gitu ya. Positif gitu. Untuk semua X, untuk semua nilai X begitu ya. Nah, karena ini ada fungsi kuadrat berarti F X aksennya adalah fungsi naik. Nah, begitu. Nah, kemudian
Begini aja. Maka itu ya, F itu adalah fungsi naik. Ini ya, oke. Nah, berarti kalau fx-nya itu adalah fungsi naik, maka kalau kita punya interval seperti ini, gitu, mencapai maksimum, mencapai apa ya? Mencapai max gitu ya. Max mencapai maksimum di X sama dengan B karena dia fungsi naik. Nah, ini untungnya fungsi naik. Kalau fungsi naik kan selalu naik ya. Jadi kalau kita punya interval yang paling ujung ini akan menjadi nilai maksimumnya gitu. Fungsi naik di X sama dengan B. Berarti gitu ya. Berarti nilai maksimalnya. Nah, ini ya FB gitu. Jadi paham ya, fungsi naik itu fungsi itu yang selalu naik. Gitu. Jadi kalau kita punya fungsi naik dia ada interval A sampai B. Berarti yang jelas di sini ya. Kalau kita punya fungsi naik, ini A, ini B. Nah, karena dia fungsi naik semakin bertambah X-nya ini, maka dia B-nya ini kan menjadi yang paling tinggi, yang paling besar nilainya. Kalau fungsi turun, ini misalkan C sama D, berarti setiap kita mau mencari nilai minimalnya, berarti ya kita nyari yang F dalam D, fungsi dalam D, karena dia fungsi turun, selalu turun. Jadi fungsi itu kan bisa gini ya, bisa naik, terus turun, naik lagi kan. Nah, kita berbicara fungsi naik sama fungsi turun, begitu. Itu namanya fungsi, gitu ya. Kalau fungsi itu kita pakai turunan pertama. Kalau kita mau pakai apa tuh namanya? Kalau kita mau cari nilai, berarti pakai turunan yang kedua, begitu ya. Oke. Nah, di sini, oke ya. Oke, kita ini aja. Oke, jangan jika ya, Oh gini, jika. Oke, bilang aja gini. Karena f aksen x ini itu lebih dari 0 untuk semua x. Untuk fx yang ini yang kita maksud ya. Jadi ini materi, ini adalah materinya. Gitu. Ini adalah lanjutan dari yang atas ini. Kita kan udah punya f aksen x-nya berapa. Nah, kita cek dulu nih. Oh, ternyata 4 sin x ditambah 2 sin x kali sekant kuadrat x gitu ya. Nah, karena f aksen x-nya itu lebih dari 0. Ini kan kalau kita masukin x-nya itu kan semuanya nanti akan bernilai 0 ya. Untuk semua nilai x gitu ya. Untuk semua iya, Masya Allah. Ini ya. Untuk semua nilai x begitu. Nah, maka nilai maksimumnya, nilai maksnya di X sama dengan pi per 4. Kenapa Kak bisa pi per 4? Karena intervalnya adalah 0x pi per 4. Gitu. Paham ya? Nah, berarti ini, karena ini kita kan nyari turunannya dulu. Tanya turunannya dulu, ternyata turunannya itu selalu lebih dari 0 turunan pertamanya. Artinya fungsinya selalu naik. Kalau fungsinya selalu naik berarti maksimumnya itu adalah batas dari intervalnya, batas terakhir intervalnya. Berarti f dari si pi per 4-nya ini, begitu. Nah, berarti di sini nilai x maka maksimumnya tuh di x sama dengan pi per 4. Berarti nilai maksimumnya adalah f pi per 4 gitu kali 2 sin. Ini 2 sin kuadrat pi per 4 dikali tan pi per 4. Ini dari mana, Kak? Ini dari fungsi yang kita punya tadi. Ini loh. Nah, yang ini. Oke, itu ya. Nah, berarti ini sama dengan 2 sin kuadrat pi per 4. Pi per 4 itu 45. Berarti sinnya adalah setengah akar 2 dikuadratkan. Tan pi per 4 itu 1 tan kan sin per cos. Sin sama cos. Sin 45 sama cos 45 itu kan setengah akar 2. Sama-sama nilainya ya. Berarti tannya adalah 1. Karena setengah akar 2 per setengah akar 2. Nah, ini akan sama dengan setengah kita kali dengan setengah kita kali dengan setengah, sorry. 2
2, kita kali dengan setengah, kita kali dengan 1, sama dengan 1. Begini. Berarti kalau seperti itu, nilai maksimumnya adalah 1. Yang E. Begitu. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Atau ada yang masih bingung? Halo, halo? Ada yang masih bingung atau ada yang masih belum jelas sampai sini? Aman, oke. Oke, kalau oke aman ya. Oke, mungkin segitu dulu buat pertemuan hari ini, teman-teman. Nanti kakak ingatkan lagi ya, kalau misal mau ngerjain sesuatu, kita lihat dulu informasinya apa, yang diketahui apa. Jadi jangan langsung panik lihat soalnya. Meskipun soalnya nggak ada angkanya, meskipun soalnya aneh, variabelnya banyak gitu ya. Jangan bingung dulu, dilihat dulu pelan-pelan dibaca. Pokoknya harus selalu ingat bahwa setiap soal itu pasti ada solusinya. Kalau soalnya benar ya. Tapi teman-teman harus yakin bahwa besok soal yang keluar itu semuanya sudah ada quality controlnya. Jadi semuanya pasti benar dan pasti ada jawabannya gitu ya. Jadi belajarnya yang giat gitu, apapun yang terjadi, apapun nanti gitu yang dihadapi gitu, kakak harap teman-teman semuanya bisa melewatinya dengan baik gitu. Jangan lupa berdoa dan tetap belajar gitu ya, tapi jangan terlalu yang gimana-gimana gitu. Tetap jaga kesehatan intinya, begitu ya. Percuma belajar banyak tapi pas hari H sakit kan jadi nggak bisa mikir. Begitu. Cukup sekian dari kakak ya. Nanti kakak kirim ke Kak Amel ke adminnya. Nanti teman-teman bisa dapat ceritanya begitu. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa besok kalau ke Jogja ini ya kabar-kabar ya. Nanti kita bisa ketemuan. Oke ya, terima kasih teman-teman semua. Kakak tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Waalaikumsalam Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh.